Ini tenaga baru dikeluarin 50%. Iya. Iya. Nah, tanjakan tuh. Oh, iya. Lipat tuh, tanjakan tuh. Kalau target harganya kita yang 115 cc atau 2 kW itu adalah berbeda. Nah ini yang terus kalau fiber bikin dong gitu kan, jadi ekonominya itu dari terusnya dari jalan dulu aja selain yang lainnya lain. Masuk, setting, motor, dan calibration. Udah, selesai. Itu doang. Dibilangin. Centangnya dibilangin. Nanti jangan waktu dicentang, kok mau jalan, nggak bisa. Mas Nur, Oke, lagi ngapain nih? praktek nih. Praktek apa nih? Praktek motor listrik kita. Oh gitu. Oke, siap. Bentar. Ini apanya nih Mas Nur? Ini baterainya. Baterai. Ganti bahan bakarnya kita. Oh. Pasti kabelnya nggak ada yang kecepet. Oh, ada giginya juga kok. Langsung wis tuh ya? Oh, ada giginya kok. Ada dong, pakai kenceng ya ada giginya. Nih, 3 kW. Ini lagi project juga. Berapa? 10? 200 jam. Ini 180 km per jam. Cobain. Lu coba di jalur pasti lu dijual deh. Enggak. Lu tes dulu nggak percaya? Boleh tes. Masa gigi 4? Ini tenaga baru dikeluarin 50%. Iya. Iya. Nah, tanjakan tuh. Oh, iya. Lipat tuh, tanjakan tuh. Nah, lu mendingan boncengin gue dong. Pakai terus, ya salah. Wah.
Oke, ini adalah training konversi motor listrik yang hari ini gelombang ketiga. Jadi diselenggarakan 2 hari, ini hari terakhir. Ya, ya ini untuk eranya motor listrik lah, tapi BRT lebih konsen ke konversi. Meskipun nanti bisa diterapkan ke motor listrik sebagai upgrade. Sebenarnya konversi BRT ini lebih baik dibandingkan Anda beli motor baru. Kenapa? Yang dikonversi kan udah motor Jepang. Jadi bodinya akan senyaman Anda naik motor Jepang. Tapi kalau motornya udah tua, kan mesinnya pada geter, ya tenaganya kurang. Nah begitu dikonversi, rasanya seperti borak dan nyaman, halus tanpa getaran. Oke, kalau kita ngomongin target, itu ada target waktu pelaksanaan. Seperti yang Anda lihat di event-event sebelumnya, target pelaksanaannya itu 1 motor 45 menit. Ya, kalau target harganya kita yang 115 cc atau 2 kW, itu adalah 7,5 juta konversi di luar baterai. Baterainya kurang lebih harganya 8,5 juta. Nah, kalau dari jumlah yang harus dikerjakan sesuai dengan pemerintah, mungkin sampai tahun depan totalnya adalah 500.000. Nah tentu beda lah, kalau BRT kan udah terkenal dengan seluruh peralatan canggih. Motor sebelum dikonversi itu didesain menggunakan 3D, central gravity-nya dibuat dengan baik, ya. Kemudian peralatan-peralatan seperti speedometer, TPS, dan gearbox itu masih menggunakan standar, tidak ada pengelasan. Jadi ya pokoknya plug and play, dan itu yang membedakan kami dengan yang lain. Sesuai peraturan pemerintah, uji tipenya itu banyak sekali aturan-aturannya, dan di training ini diajarkan bagaimana melakukan konversi sesuai dengan peraturan pemerintah. Setelah itu nanti Anda akan, atau peserta konversi atau bengkel ini akan melakukan uji tipe sendiri di wilayah masing-masing, dan rasanya jauh lebih mudah jika menggunakan standarisasi BRT. Untuk hybrid enggak sih, kita nggak kepikiran buat hybrid karena kenapa harus hybrid? Nggak perlu lah, sekarang motor listrik karena performanya lebih bagus. Kalau masalah jarak tempuh, dengan adanya banyaknya motor listrik berseliweran, maka secara otomatis nanti akan banyak ekosistem, sehingga setiap 1 kilometer mungkin ya nanti akan ada banyak charging station atau swap station. Jadi tidak perlu yang namanya hybrid karena motor listrik itu udah menjadi satu ekosistem yang baik. Kapasitas baterai contohnya 72 volt 20 Ah dengan charging baterai 5 ampere itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Tapi bila Anda menggunakan 10 ampere hour, maka itu kurang lebih 2,5 jam. Motor konversi praktis nggak ada yang di maintenance, jadi cuman gonta-ganti baterai aja, dicas, ya udah. Sementara kalau misalkan ban, rantai, kampas rem ya layaknya normal seperti motor bensin begitu. Bervariasi, contohnya Honda Beat kita buat kurang lebih 85 km per jam. Nah itu bisa lebih sebenarnya, nanti kan dengan training ini dikasih tahu tipnya apa yang bisa diganti ya, karena penggantian gearbox, transmisinya juga akan pengaruh, penggantian puli dan pengaruh. Nah untuk beberapa motor misalnya Supra X itu sudah mencapai 95 yang kita kerjakan. Ya sama juga kalau mau lebih kencang, gear belakangnya dikecilin. Nah untuk motor-motor yang 150 cc sport ya sekarang sudah mencapai 120 km per jam lebih, bahkan bisa lebih dari itu. Ya tentu semua di bengkel rekanan BRT termasuk motor di rumahnya Baikar. Jangan lupa mampir ke sana ya. Makasih Pak. Oke, thank you, bye. BRT elektrik, kami beda. Konversi bisa.